Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Peristiwa Perpindahan Sistem Hayati akan mempresentasikan case study, yaitu mereview jurnal dengan judul pemodelan beberapa perangkat panas dalam proses pengeringan kayu ayos atau Triplochiton sclerosilon dan kayu frek Thermanlia superba. Kelompok 9 sendiri terdiri dari beberapa anggota, yaitu saya Arif Budi, NIM 008, ada Yuanteo, NIM 014, ada Ronald Kartasasmita, NIM 050, Reza Jamiatul, NIM 021, dan Olivia Carla, NIM 036. Selanjutnya, bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya, Iwan. Baik, jadi untuk pendahuluan, pengeringan kayu menjadi proses yang sangat penting untuk negara beriklim tropis karena menjadi salah satu penghasil kayu dari ekosistem hutannya. Nah, dalam proses pengeringan kayu sendiri, dia itu nanti akan melibatkan pergerakan air yang ada di dalam batang kayu itu sendiri. Beberapa teori yang digunakan seperti difusi molekuler dan difusi konstan massa serta prinsip konservasi tiap fasa. Nah, untuk case study kali ini, Wyckoff model adalah salah satu model yang sesuai untuk menjelaskan fenomena pengeringan kayu. Penelitian pengeringan kayu ini menggunakan dua sampel kayu dari hutan Kamerun, yaitu kayu ayos atau Triplochiton sclerosilon dan frek atau Terminalia superba, dengan harapan nantinya dapat mengembangkan model perangkat panas yang digunakan pada saat ini. Berikut adalah bagian metodologi. Untuk metode yang digunakan pada studi literatur ini adalah yang terkait pengeringan masing-masing kayu. Namun yang menjadi acuan kelompok kami adalah perpindahan panas saja. Beberapa parameter termofisika yang digunakan dalam model perhitungan diperoleh secara eksperimental dalam jurnal ini serta bersama atau sifat lainnya diperoleh berdasarkan literatur. Perbandingan dilakukan antara hasil perhitungan pada eksperimen dengan bantuan model Wyckoff serta data eksperimental. Next. Adalah metodologi yang digunakan pada kajian review kami. Metode yang digunakan pada studi literatur ini adalah dengan mereview jurnal yang berjudul Modeling of Local Heat and Mass Transfer During Drying of Tropical Woods yang ditulis oleh Merlin dengan peneliti lainnya pada tahun 2016. Para penulis melakukan penelitian terkait pengeringan dari dua jenis kayu tropis yaitu ayos dan frek, di mana pada pengeringan ini akan diamati perpindahan massa serta panas dari masing-masing kayu. Namun yang menjadi acuan kami adalah dari perpindahan panasnya saja. Beberapa parameter termofisika yang digunakan dalam model perhitungan diperoleh secara eksperimental dalam jurnal ini, serta persamaan atau sifat lainnya diperoleh berdasarkan literatur. Kemudian perbandingan dilakukan antara hasil perhitungan pada eksperimen dengan bantuan model Wyckoff serta data eksperimental. Berikut merupakan tujuan penulis untuk memodelkan pengeringan kayu sebagai media berpori. Contohnya pada gambar di bawah ini, dan berdasarkan 1000 kali pada kayu diperoleh ada pori-pori sebagai tempat perpindahan dari uap serta air atau masanya, dan ada anhidrous atau massa kering ya di sini untuk di mana di anhidrat ini juga ada air pengikat atau bond water. Kemudian media berpori terdiri dari massa anhidrat kering, bond water atau air yang mengikat massa uap, dan massa air bebas. Dengan demikian, massa media berpori ketika volume sama dengan 1 diberikan oleh persamaan 1 di bawah ini. Kemudian model penulis yang digunakan itu sangat sulit untuk menggunakan semua model pengeringan tanpa penyederhanaan karena proses pengeringan memiliki karakteristik multidimensi dan sampel kayu menyajikan banyak parameter termofisika yang tidak diketahui. Oleh karena itu dalam pekerjaan ini penulis mengasumsikan tambahan hipotesis sebagai berikut. Ukuran sampel yang akan dikeringkan tetap konstan, homogen dan lembab secara kimia. Segera setelah pengeringan dimulai, air yang keluar dari pengeringan kayu dalam bentuk uap
dan atau air bebas. Air terikat di ekstraksi ketika titik jenuh sudah diperoleh, kemudian perpindahan panas secara konveksi hanya terjadi pada tingkat batas lapisan termal yang berbatasan dengan sampel, kemudian mengabaikan transfer pada permukaan lateral. Perpindahan panas dikendalikan oleh ketebalan papan yang lebih kecil dari lebar dan panjang. Kemudian efek gravitasi dan konduktivitas hidrolik kayu diabaikan, kehilangan atau loss yang melekat pada pengering diabaikan, serta udara dan air dianggap tidak dapat dimanfaatkan. Dan ini adalah gambar kedua, yaitu gambar yang menunjukkan geometri sampel dan arah aliran gas serta perpindahan massa dan panasnya dapat terlihat pada gambar di bawah ini. Kemudian dari gambar tersebut diperoleh perpindahan panas pada persamaan di atas pada persamaan 21C. Kemudian karena memang persamaan termofisika itu diperoleh dari model Likov juga. Jadi model Likov ini memberikan persamaan serupa dengan parameter lain. Hipotesis dan persamaan model ini diberikan oleh Kocafe et al. Pada tahun 2007. Dalam satu dimensi diperoleh persamaan berikut. Dapat dilihat persamaan perpindahan panas pada persamaan 23A dan kondisi batas perpindahan panas di permukaan kayu pada persamaan 23B. Dan ini adalah parameter serta ekspresi yang berisi dengan perhitungan atau nilai-nilai yang digunakan oleh penulis dalam proses perhitungan atau estimasi nilai. Kemudian di sini adalah spesies, ukuran, tingkat tahun, arah material atau perpindahan, dan kadar air awal dalam bentuk persen dari kedua kayu yang menjadi bahan penelitian. Dan berikutnya merupakan pembahasan Nah, di sini terlihat grafik waktu pengeringan, di mana terdapat garis model Wyckoff yang menjelaskan data eksperimental pada domain higroskopis. Sedangkan pada domain non-higroskopis dapat dilihat melalui kasus kayu Ayos dan kayu Frege. Dilihat daripada grafik, apabila kayu Frege mempunyai kadar air yang lebih tinggi pada awal dan memiliki kadar air terendah ketika dalam waktu pengeringan. Sedangkan berbeda dengan kayu Ayos yang perubahannya tidak begitu signifikan. Selanjutnya merupakan tabel awal pengeringan kayu Ayos, di mana suhu udara lembab pada 25 derajat Celcius, suhu udara pengering pada 33,5 derajat Celcius, kelembaban udara relatif 50%, suhu embun udara 22 derajat Celcius, kadar air awal kayu 75% dengan ketebalan papan kayu 30 mm, suhu awal kayu 10 derajat Celcius. Nah, selanjutnya ada kurva perbandingan waktu pengeringan model uji dengan model Wyckoff terhadap suhu dan juga terhadap laju pengeringan. Nah, bisa dilihat kalau misalkan di sini drying time dari kayu Ayos itu relatif lebih rendah dibandingkan kayu Ayos ya. Nah, selanjutnya untuk yang di Wyckoff model juga untuk drying time dari kayu Ayos dia lebih tinggi dibandingkan dari kayu Frege. Nah, hal ini bisa terjadi karena perbedaan densitas antara kayu Frege dan juga kayu Ayos. Boleh dilanjutkan? Nah, selanjutnya ada kurva perbandingan waktu pengeringan model uji dengan model Wyckoff terhadap suhu dan laju pengeringan. Nah, untuk di sini mungkin tidak terlalu terlihat perbedaan yang signifikan ya. Cuman dapat dipastikan dilihat pada tabel bahwa dengan model uji yang sekarang waktu pengeringannya lebih cepat dibandingkan dengan model Wyckoff. Dan untuk temperatur yang dibutuhkan juga temperatur pada model uji lebih rendah dibandingkan dengan temperatur yang dibutuhkan oleh model Wyckoff. Sehingga energi yang dibutuhkan oleh model uji lebih sedikit dibandingkan energi yang dibutuhkan oleh model Wyckoff. Boleh lanjut. Baiklah, selanjutnya bagian kesimpulan dari case study ini adalah model uji yang digunakan menunjukkan kurva eksperimen pengeringan kayu Ayos dan kayu Frege. Model Wyckoff dan model yang uji memiliki kesamaan dalam perubahan kelembaban dengan perbedaan kecil yang muncul pada awal proses pengeringan. Namun, terdapat perubahan suhu yang cukup besar antara kedua model tersebut. Laju pengeringan yang lebih kecil juga membutuhkan waktu yang lebih pendek untuk mendapatkan hasil yang sama. Hal ini berarti energi yang dibutuhkan lebih sedikit dalam pengeringan untuk mendapatkan hasil yang sama. Baiklah, mungkin sekian video dari kelompok 9. Semoga bermanfaat
Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.